Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya masih di mata kuliah pembelajaran ekonomi digital. Kali ini kita sudah masuk pertemuan kelima ya. Pada pertemuan kelima ini kita mempunyai dua topik pembahasan. Yang pertama yaitu pembelajaran digital secara online ya. Ini ada beberapa langkah yang harus diperhatikan oleh pengajar dalam hal pembelajaran digital. Yang pertama, pengajar harus secara aktif terlibat dengan proses pendidikan dan harus memahami kebutuhan dan harapan pembelajar. Di kurikulum yang sekarang, kurikulum Merdeka Belajar, ya apalagi dengan anak atau siswa-siswi sekarang gitu ya, proses pembelajaran memang sebaiknya harus mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan proses berpikir anak-anak saat ini, gitu ya. Artinya kebutuhan mereka apa dan harapan mereka apa itu yang harus kita berikan, gitu ya. Apalagi sekarang kan dunia digital ini telah merasuk ke dalam diri mereka sehingga sebetulnya mereka bisa belajar lebih dulu daripada kita. Mereka bisa tahu lebih dulu daripada kita sebagai seorang pengajarnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pengajar harus berkolaborasi dengan pembelajar untuk mengumpulkan ide-ide mereka tentang apa yang seharusnya tercakup dalam pelajaran atau pembelajaran digital. Mungkin untuk proses pembelajaran ini minimal untuk jenjang SMP lah ya. SMA apalagi sudah bisa ya peserta didik kita ajak diskusi tentang keinginan mereka kira-kira eh, pembelajaran yang ideal menurut mereka itu seperti apa, mereka menginginkan apa gitu ya, terutama dalam proses pembelajaran digital ini gitu ya, dan kita harus siap sebagai gurunya, sebagai pembimbingnya gitu ya. Yang ketiga, pengajar harus sangat akrab dengan bidang-bidang utama persoalan yang diajarkan agar relevan. Tentu pembelajaran digital ini juga harus disesuaikan dengan materi-materi atau topik-topik pembelajaran yang sudah ada gitu ya. Artinya kalau sekiranya memang topik atau tema materi yang akan diberikan itu bisa dilakukan dengan proses pembelajaran digital, kenapa tidak dilakukan gitu. Tapi ada beberapa mungkin materi yang tidak bisa disampaikan secara digital atau secara online karena mungkin harus secara langsung gitu ya, dipraktekkan misalkan ya, itu kan tidak bisa seperti itu. Jadi itu harus disesuaikan ya kajiannya dengan bidang-bidang atau materi-materi yang sesuai nanti ya. Yang keempat, pengajar harus mempunyai ide yang baik yang menjadi keunggulan setiap pelajaran dalam keseluruhan perencanaan kurikulum, informasi dan aktivitas keterampilan yang tercakup dalam struktur tertentu. Ya, jadi kita sebagai pengajar harus selalu mempunyai ide terus-menerus, karena kalau tanpa ide, kalau tanpa terobosan-terobosan, kemungkinan siswa-siswi kita nanti akan cepat bosan, gitu ya. Sehingga perlu perencanaan yang matang, perlu uh, membuat ya proses pembelajaran ini menjadi lebih menarik. Nah, itu yang harus dilakukan ya. Yang kelima, pengajar juga akan memahami bagaimana pembelajaran yang layak secara individual ya. Jadi proses pembelajaran digital ini tidak mudah karena kemampuan seorang siswa itu kan berbeda-beda ya, bermacam-macam. Sehingga kita harus melihat siswa-siswi kita, peserta didik kita secara individu. Sekiranya harus ada jam tambahan misalkan kepada siswa-siswi kita yang agak terlambat dalam berpikir misalkan ya, ketinggalan dalam proses pembelajaran, nah itu kita harus mempersiapkannya. Dan jangan terlalu memaksakan gitu ya. Proses pembelajaran digital ini
Kalau sekiranya siswa-siswi kita dirasa kurang begitu mampu, ya kita sesuaikan dengan kemampuan mereka, gitu ya. Selanjutnya, pembelajaran dalam lingkungan akademik yang online ya harus dapat berpikir secara kritis ya, tidak semata-mata mengingat informasi saja, melainkan juga dapat menerapkan pengetahuan mereka pada situasi-situasi yang baru ya. Jadi pembelajaran online ini meskipun sifatnya online jarak jauh misalkan ya, tapi diharapkan berpikir kritis siswa itu tetap tumbuh gitu ya. Apalagi kan banyak hal yang harus dilakukan, harus diterapkan, harus dipraktekkan gitu ya, sehingga ini memunculkan sikap kritis dari siswa. Ya, harapannya lebih kritis dengan pembelajaran online ini. Cara mendesain pembelajaran dan mata pelajaran harus merefleksikan kemajuan pembelajar melalui serangkaian kegiatan yang cermat untuk menciptakan dan mengawasi pengalaman belajar. Ya, proses pembelajaran online ini memang tidak mudah gitu ya. Artinya tidak mudah di sini kita harus selalu mengawasi ya peserta didik kita supaya memang mereka bisa menerapkan proses pembelajaran digital ini dengan baik gitu ya, dan tetap harus diawasi gitu ya untuk melakukan proses pembelajaran digital ini. Selanjutnya, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan pengajar dalam melaksanakan pembelajaran digital. Yang pertama, fasilitas pembelajar secara individual. Jadi memang proses pembelajaran digital ini baru ada di kurikulum yang sekarang. Ini untuk mengantisipasi beberapa tahun yang akan datang, kita memang benar-benar menerapkan proses pembelajaran digital gitu ya untuk semua jenjang. Bahkan kan ini sudah mulai dilaksanakan ya ketika kita memasuki masa pandemi kemarin, dan mungkin ini akan terus diimplementasikan untuk tahun-tahun sekarang dan tahun-tahun ke depan gitu. Makanya yang pertama ini fasilitas pembelajarannya itu harus mumpuni gitu ya untuk proses pembelajaran digital ini, baik di sekolahnya maupun siswa-siswinya gitu ya. Kalau fasilitas di sekolah kurang memadai, ya nanti proses pembelajaran digital mungkin juga kurang terlalu maksimal. Begitupun ketika secara individu siswa-siswi kita juga tidak bisa mempunyai misalkan ya fasilitas yang memadai, itu pun akan kurang maksimal. Jadi kedua hal ini harus berkesinambungan, harus mempunyai masing-masing fasilitas pembelajarannya gitu ya, supaya nanti bisa secara maksimal untuk melakukan proses pembelajaran digital ini. Jadi itulah tantangan mungkin ya, tantangan kedepannya apalagi di masyarakat kita kan tidak merata gitu ya, tidak merata. Di mana di satu sisi ada sekolah yang sudah bagus secara fasilitasnya, proses pembelajarannya, tapi di satu sisi ada juga sekolah yang sedang misalkan sampai yang kurang gitu ya. Begitupun siswanya. Tidak semua siswa kan mempunyai perangkat untuk melakukan proses pembelajaran digital. Hal-hal ini mungkin yang harus diantisipasi ya oleh para guru nanti ke depannya. Jadi proses nanti ada pembelajaran yang campuran ya, itu mungkin akan menjadi solusi ya dari proses pembelajaran digital ini ya. Nanti di topik pembahasan kedua ya kita akan bahas. Lalu yang kedua, menikmati bekerja dengan internet ya. Jadi ketika kita memutuskan untuk melakukan proses pembelajaran digital, tentu kita harus menikmati, kita harus bersahabat gitu ya dengan internet. Kita harus selalu mengupdate setiap informasi ya, perkembangan termasuk dalam media pembelajaran ya, hal-hal yang menarik apa yang nanti bisa diberikan kepada siswa, materi pembelajarannya kita kira-kira mau dibuat seperti apa gitu kan. Itu
bisa dikolaborasikan dengan jaringan internet gitu ya. Kita bisa mencari desain-desain pembelajaran yang menarik untuk siswa-siswi kita. Yang ketiga, pertimbangan-pertimbangan penting dalam perencanaan. Setiap proses pembelajaran itu harus direncanakan dengan baik. Tanpa perencanaan yang baik, mungkin hasilnya juga kurang maksimal. Seorang guru yang baik itu ketika akan melaksanakan proses pembelajaran di kelas itu harus mempunyai persiapan yang matang. Paling tidak malamnya gitu ya, sebelum besok ngajar itu sudah dipersiapkan segala sesuatu. Ya dari mulai silabusnya, RPP-nya gitu ya, media pembelajarannya, terus model pembelajarannya mau seperti apa gitu ya. Itu harus sudah dipersiapkan ya. Yang keempat, mengimplementasikan proses pembelajaran. Setelah semuanya siap, ya, perangkat pembelajarannya siap, kita tinggal mengimplementasikan proses pembelajarannya seperti apa. Dan itu harus runtut gitu ya, sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Ya, sehingga nanti hasil dari proses pembelajarannya pun insya Allah akan maksimal gitu ya. Lalu implementasi pembelajaran digital meliputi 3 hal ya. Yang pertama, peralatan yang ditawarkan. Nah, itu yang tadi saya singgung di awal. Jadi proses pembelajaran digital ini tidak terlepas dari fasilitas ya, dari peralatan-peralatan yang dibutuhkan gitu ya. Sehingga hal ini sangat apa ya, ya boleh dikatakan cukup penting gitu ya. Karena tanpa fasilitas, tanpa peralatan yang memadai, kemungkinan proses pembelajaran digital ini tidak akan begitu maksimal gitu ya. Makanya kita sebagai guru harus kreatif ya untuk menyusun proses pembelajaran digital nanti seperti apa. Sehingga kekurangan-kekurangan yang ada justru tidak menjadi sebuah hambatan, justru bisa menjadikan sebuah kelebihan gitu ya, disesuaikan dengan keadaan sekolah atau siswa-siswinya gitu ya. Lalu pekerjaan mengajar setiap hari ya di proses pembelajaran digital ini tentu harus diawali dari proses pekerjaan Anda nanti gitu ya. Kalau ada yang menjadi sebagai seorang guru pengajar itu harus dilakukan setiap hari karena dengan pembelajaran yang dilakukan secara terus-menerus setiap hari itu akan melatih diri kita menjadi lebih terlatih, menjadi lebih berpengalaman gitu ya. Termasuk dalam proses pembelian materi pun ya itu akan mengalami terus kemajuan-kemajuan karena setiap harinya kan itu ada proses refleksi, evaluasi gitu ya. Sehingga diharapkan dari hari ke hari itu semakin jauh lebih baik gitu ya. Dan estetika mengajar yang ketiga ya. Jadi proses pembelajaran digital ini insya Allah kalau berkaitan dengan estetika mengajar itu akan jauh lebih indah gitu ya. Estetika itu kan keindahan. Artinya lebih indah di sini ya lebih bervariatif, lebih bervariasi, kita bisa jauh lebih berinovasi, itu harapannya seperti itu. Sehingga peserta didik tidak merasa bosan di kelas itu gitu ya. Karena kita melakukan proses pembelajarannya tidak secara konvensional saja, metodenya ceramah saja, tapi bisa diselingi oleh pembelajaran digital ini, gitu ya. Oke, selanjutnya, nah ini ya materi pembahasan yang kedua itu tentang blend learning, ya. Pembelajaran bukan hanya berbasis pada tatap muka saja, tetapi dikombinasikan dengan sumber ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat offline maupun online. Ya, jadi blended learning ini proses pembelajaran campuran ya antara proses pembelajaran online dan offline gitu ya. Nah, blended learning ini terdiri dari kata blended ya, yaitu kombinasi atau campuran dan learning artinya belajar. Jadi percampuran belajar tadi ya antara tatap muka dengan yang sifatnya online atau tatap maya gitu ya. Istilah lain yang sering digunakan adalah hybrid course. Ya, hybrid course ini artinya sama ya, campuran atau kombinasi dari mata kuliah atau mata pelajaran yang diberikan gitu ya. Intinya supaya siswa-siswi kita tidak merasa jenuh, tidak merasa bosan,
proses pembelajaran blended learning ini saya kira untuk saat sekarang itu mutlak diperlukan gitu ya, mutlak diperlukan karena perkembangan zaman juga sudah mendukung, ya, teknologi juga sudah mumpuni, tinggal kita bagaimana bisa mengolahnya, mengkombinasikannya gitu ya. Oke, selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan Ziuban, ya, Harman dan Moskal tahun 2004 menemukan bahwa blended learning ini memiliki potensi untuk meningkatkan hasil belajar pembelajar dan juga menurunkan tingkat putus sekolah dibandingkan dengan pembelajaran yang sepenuhnya pembelajaran online. Ditemukan juga bahwa pembelajaran blended lebih baik ya daripada pembelajaran tatap muka atau face to face. Ya, artinya ketika anak terus-terusan online itu juga nggak baik ya. Banyak kekurangan yang diperoleh ketika anak itu terus-terusan melakukan pembelajaran online. Saya pun merasakannya seperti itu ya. Ketika tahun pertama kita pandemi, kita terus-terusan pembelajaran online, banyak sekali kekurangan ya yang dirasakan oleh siswa, oleh pendidik maupun oleh orang tua gitu ya. Begitupun sekarang itu kalau proses pembelajarannya tatap muka terus, itu pun bisa menimbulkan kebosanan bagi siswa gitu ya. Makanya proses pembelajaran learning ini uh, menjadi solusi gitu ya untuk kegiatan pembelajaran sekarang gitu ya. Meskipun memang mungkin ketika masa pandemi itu blended learning menjadi solusi alternatif. Tapi untuk sekarang setelah pasca pandemi, kebanyakan di kita kan sudah melakukan proses pembelajaran tatap muka lagi gitu ya. Padahal kalau dikombinasikan lagi, sebetulnya itu memiliki kelebihan gitu ya. Karena siswa ketika misalkan sehari online, sehari offline, kemungkinan siswa akan jauh lebih bersemangat gitu ya untuk melakukan proses pembelajarannya karena tidak merasa bosan gitu ya, tidak merasa bosan. Terkadang kita kan kalau sudah libur itu malas untuk sekolah. Ketika sudah sekolah malas untuk libur gitu ya. Biasanya seperti itu. Nah, jadi dengan adanya kombinasi ini diharapkan siswa bisa membentuk ya, membentuk karakternya, membentuk kebiasaannya untuk terbiasa menghadapi perubahan-perubahan ya, menghadapi perbedaan-perbedaan gitu ya, menghadapi desain-desain pembelajaran yang berbeda dari biasanya gitu ya. Lalu manfaat blended learning ini bagi lembaga pendidikan yang pertama bisa memperluas jangkauan pembelajaran ya, di mana proses pembelajaran blended learning ini kan kalau secara online itu bisa sangat luas sekali jangkauannya dimanapun kapanpun gitu ya. Lalu yang kedua kemudahan implementasi ya. Uh, ya mungkin di sini kemudahan di sini bagi yang tadi fasilitasnya mumpuni, tapi kalau yang sekiranya fasilitasnya kurang mumpuni, justru ini menjadi kekurangan dan kesulitan gitu ya. Makanya di sini perlu dipikirkan juga fasilitas-fasilitas terkait pembelajaran blended learning ini untuk diterapkan ya di persekolahan gitu ya. Yang ketiga efisiensi biaya. Tentu dengan adanya proses blended learning ini tidak harus setiap hari kan ke sekolah gitu ya. Jadi bisa menghemat biaya. Guru pun mungkin bisa setidaknya menghemat ongkos misalkan gitu ya. Meskipun mungkin kalau sedang pembelajaran online digantikan ke pulsa atau kuota misalkan ya seperti itu. Dan ini relatif sebetulnya ya, relatif efisiensi biaya di sini. Mungkin untuk pihak sekolah pun justru akan menambah biaya misalkan untuk pembelian wifi dan lain sebagainya. Hanya mungkin efisiensinya mungkin kelas yang tadinya digunakan untuk proses pembelajaran itu bisa bergantian mungkin karena yang satu online yang satu offline jadi bisa menghemat di situ ya. Kalau kelasnya terbatas tapi siswanya banyak mungkin disitulah ada efisiensi
ya. Sehingga daya tampungnya pun misalkan bisa lebih dari kelas yang ada karena proses pembelajarannya melakukan blended learning, ya. Yang keempat, hasil yang optimal, ya. Ya, ini sama juga, relatif juga sebetulnya ya. Tergantung dari proses pembelajaran yang dilakukan. Kalau proses pembelajaran dilakukannya baik, ya, sesuai aturan, ya insya Allah hasilnya pun akan optimal. Tapi kalau proses pembelajarannya tidak dilakukan dari mulai perencanaan, dari mulai proses pembelajaran sampai evaluasinya tidak dilakukan dengan benar, ya kemungkinan hasilnya pun tidak akan optimal. Ya. Lalu yang kelima, menyesuaikan berbagai kebutuhan pembelajar. Ya. Ini yang paling penting sebetulnya. Ya. Jadi proses pembelajaran itu sekarang sesuai dengan kebutuhan pembelajar, artinya siswa-siswi kita, ya. Di mana kurikulum Merdeka ini kan kita diberikan keleluasaan untuk melakukan proses pembelajaran, ya. Yang terpenting siswa-siswi itu bisa menerima, ya, bisa menerima pembelajaran kita dengan baik, ya. Mau itu proses pembelajarannya di kelas, di luar kelas, mau online atau offline, yang terpenting mereka bisa nyaman dan bisa menerima materi yang diberikan oleh gurunya, gitu ya. Dan yang terakhir, meningkatkan daya tarik pembelajaran, ya. Jadi itu tadi, karena adanya apa alternatif, adanya variasi proses pembelajaran, sehingga mudah-mudahan ini menjadi daya tarik pembelajaran, sehingga proses pembelajaran itu tidak monoton gitu ya, karena dikolaborasikan dengan proses pembelajaran yang online dan offline tadi, ya. Oke, berikutnya blended learning ini ya mengkombinasikan antara tatap muka dan e-learning atau electronic learning, memiliki 6 komponen. Yang pertama, pembelajaran tatap muka secara face to face tadi. Yang kedua, pembelajaran mandiri, siswa belajar mandiri di rumah tapi tentu dengan bimbingan gurunya, ya. Yang ketiga, pembelajaran berbasis masalah. Jadi, siswa diberikan permasalahan-permasalahan di mana mereka diharapkan bisa memecahkan masalah tersebut, ya. Jadi siswa-siswi kita sudah sebetulnya mereka bisa belajar sendiri, tinggal kita mengolah materi pembelajarannya seperti apa. Mereka bisa ditantang untuk bisa menyelesaikan masalah sendiri sebetulnya sekarang ya. Karena dengan adanya YouTube, Google dan lain sebagainya, mereka bisa untuk melakukan proses pembelajaran berbasis masalah ini. Selanjutnya pembelajaran tutorial, ya. Artinya di sini pembelajaran tutorial di sini guru sangat berperan, pembimbing sangat berperan, gitu ya. Jadi kalau sekiranya ada pembelajaran yang sifatnya praktek, disinilah pembelajaran tutorial itu diperlukan, ya, di mana langkah demi langkah proses pembelajarannya harus diberikan dengan baik, gitu ya. Selanjutnya pembelajaran kolaboratif. Jadi kolaboratif di sini berarti mengkolaborasikan, mencampurkan antara tadi proses pembelajaran online dan offline, ya. Selanjutnya di setiap pembelajaran itu diharapkan ada proses evaluasinya, ya. Diharapkan dengan proses evaluasi ini kita bisa tahu kelemahan kita dari proses pembelajaran yang telah kita lakukan itu apa, sehingga bisa menjadi proses perbaikan ya ke depannya, gitu ya. Oke, selanjutnya adapun kompetensi-kompetensi yang akan dikembangkan pengajar dalam program blended learning ini, yang pertama, menguasai karakteristik pembelajar dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Ya, kita sebagai seorang guru yang baik, seharusnya, idealnya kita itu bisa mengetahui karakter siswa kita itu secara personal. Ya, dimulai dari aspek fisiknya, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Sehingga kita dalam proses pembelajaran itu bisa menyesuaikan dengan keadaan mereka. Kalau misalkan ada pengelompokan, ya, kelompok belajar, kita bisa tahu siswa ini cocoknya ditaruh di kelompok mana gitu. Sehingga dalam satu kelompok itu semuanya bervariasi gitu ya. Itulah pentingnya dari menguasai karakteristik siswa atau pembelajar ya.
Lalu yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik, ya. Jadi dalam memberikan materi pembelajaran itu, kita harus bisa memberikan materi pembelajaran itu dengan baik, dengan teori yang baik, dengan prinsip-prinsip pembelajarannya, sehingga mereka bisa menerima ya pembelajaran kita juga dengan baik, gitu ya. Terkadang di sini berkaitan dengan ketulusan kita, ya. Sekiranya kita ikhlas, ya, sekiranya kita tulus untuk mendidik mereka. Mendidik dengan mengajar itu berbeda ya. Mengajar itu hanya sekedar memberi ya, materi pembelajaran. Kalau mendidik tidak hanya memberi, tapi juga sambil membimbing gitu ya, sambil mengawasi ya, sampai mereka paham, ada kesulitan kita bisa tangani gitu ya. Jadi benar-benar ya sebetulnya kalau menjadi seorang pendidik itu luar biasa kalau kita implementasikan dengan baik gitu ya. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu. Artinya kita harus paham dulu tentang kurikulum yang akan kita ajarkan. Seperti sekarang kita sudah masuk ke kurikulum Merdeka Belajar. Apa sih kurikulum Merdeka Belajar ini gitu ya? Prosesnya seperti apa? Nah, itu harus kita pahami dulu sebelum kita masuk di kelas ya untuk memberikan pengajaran kepada peserta didik kita. Yang keempat, menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik ya. Jadi guru itu harus terus bertransformasi, harus terus bersinergi dengan perkembangan zaman, gitu ya. Jadi kita harus terus mengupgrade kemampuan kita, karena dari hari ke hari, bulan ke bulan, itu ilmu pengetahuan itu semakin berkembang terus, gitu ya. Teknologi digital semakin terus berkembang, ada saja yang baru. Jadi itulah perlunya kita mengembangkan diri, ya. Lalu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik. Nah itu ya, kaitannya dengan yang tadi. Kita harus bisa mengembangkan diri kita terutama berkaitan dengan teknologi informasi yang sekarang sifatnya terus mengalami perubahan ya, terus mengalami perubahan. Itu harus kita ikuti selalu gitu ya. Selanjutnya, memfasilitasi pengembangan potensi pembelajar untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Ya, tentu tadi kaitannya dengan fasilitas sekali lagi, karena dengan fasilitas yang memadai, insya Allah ya proses pembelajaran apapun bisa dilakukan dengan baik. Tapi sekiranya fasilitasnya kurang memadai, ini tidak menjadi alasan ya, tapi kita harus bisa berinovasi. Sekiranya fasilitas di sekolah kita kurang memadai, atau siswa-siswi kita kurang mempunyai fasilitas untuk proses pembelajaran digital, ya kita harus berinovasi. Bagaimana caranya supaya proses pembelajaran tetap bisa berlangsung termasuk dalam pemberian proses pembelajaran digital ini gitu ya. Apakah siswa-siswi misalkan diajak ke suatu tempat yang sekiranya bisa untuk melakukan proses pembelajaran digital gitu ya, itu kan bisa saja seperti itu ya. Lalu memanfaatkan hasil penilaian ya dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Seperti yang sebelumnya saya sampaikan, evaluasi itu penting karena dengan evaluasi kita bisa mengetahui kekurangan diri kita seperti apa ya. Evaluasi itu bisa dilakukan dengan kita memberikan umpan balik kepada siswa-siswi kita dengan memberikan pertanyaan. Ya, apa yang kurang dari diri kita, silakan berikan masukan, bisa seperti itu ya. Karena kan siswa-siswi kita itu yang tahu kita mengajar di kelas itu seperti apa. Jadi sebetulnya umpan yang paling baik itu dari siswa-siswi kita, gitu, ya. Lalu yang terakhir melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Artinya di sini kita harus bisa reflektif itu kan boleh dari kata refleks ya atau refleksi. Artinya kita harus terus ya mengupgrade ya kemampuan diri kita harus cepat menyesuaikan ya dari perkembangan zaman yang terus mengalami perubahan ini. Kita harus cepat tanggap gitu ya. Sehingga
siswa-siswi kita tidak akan ketinggalan informasi atau kita bahkan yang ketinggalan informasi dibandingkan dengan siswa-siswi kita. Itu kan kurang begitu baik gitu ya. Karena seharusnya siswa-siswi kita itu tahu dari kita gitu ya. Tapi ya karena perkembangan zaman sekarang seperti ini, diharapkan paling tidak kita juga bisa lebih tahu dulu dari mereka gitu ya. Itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini yang bisa saya sampaikan. Silakan sekiranya ada yang mau ditanyakan bisa tulis di kolom komentar atau menanyakan pada saya secara langsung bisa melalui kontak saya atau nanti ketika perkuliahan dilaksanakan secara tatap muka ya. Untuk absensi silakan tulis di kolom komentar seperti biasa nama lengkap dan kelas ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.